Telah beliau mengadakan perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, maka kembalilah beliau ke negerinya. Beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyuarakan tauhid. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, bahaya khurafat, bahaya kebid'ahan. Dan beliau berjihad di dalam menegakkan dakwahnya semata di jalan Allah dan karena Allah. Dan walhamdulillahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam dakwah beliau mendapatkan dukungan dari keluarga Su'ud, raja keluarga Su'ud tatkala itu. Maka dakwah beliau itu dikuatkan dengan pihak kerajaan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga dakwah beliau betul-betul tersebar. Maka kesyirikan, khurafat itu diberantas habis di negeri beliau dan di sekitarnya. Sampai orang-orang penyembah kubur akhirnya merasa dengki kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan akhirnya mereka terusir dari dari tempatnya karena kuburan-kuburan yang dimegahkan, orang-orang yang menyembah kuburan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala akan kebatilan perkara tersebut, tidak boleh menyembah kuburan. Orang-orang ini dengki, mereka terusir, mereka keluar, akhirnya mereka membuat fitnah kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga mereka memunculkan kata-kata yang membuat orang antipati kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya keluarlah apa yang mereka sebut-sebut itu dengan istilah Wahabi. Orang-orang yang berpemikiran seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakanlah sebagai Wahabi. Inilah sejarah kenapa sampai nama Wahabi itu dinisbatkan. Padahal Wahabi itu tidak tepat kalau mau dikatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama beliau bukan Wahab, itu nama bapak beliau Abdul Wahab. Nama beliau Muhammad. Harusnya kalau dinisbatkan kepada Syekh Muhammadi, bukan Wahabi. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi demikianlah mengapa diambil istilah itu, karena memang dulu ada orang yang menyimpang sesat memang, yang bernama Abdul Wahab bin Rustum. Inilah kelompok Khawarij yang menghalalkan darahnya kaum muslimin dulu, yang ada sekitar di abad keempat atau abad kelima, yang memang sudah difatwakan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Lakhmi, bahwa kelompok Wahabi pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum itu sesat dan menyimpang, punya pemahaman Khawarij, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini yang difatwakan sesat oleh para ulama. Makanya dikenal dulu itu istilah Wahabi, pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup di abad ke-12. Tapi gara-gara adanya orang-orang yang dengki kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nama itu dimunculkan lagi. Dikatakanlah Wahabi. Orang mengira Wahabi yang dulu, padahal tidak ada hubungannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala.